Stok beras Indonesia telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan. Janganlah menteri Indonesia ni, saya cakap kepada menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk ekspor beras Indonesia ke Malaysia. Pernyataan ini disampaikan saat ia dikonfirmasi awak media pada Rabu, 28 Mei, di Jakarta. Dengan mantap, Sudaryono berkata, Sudah, Pak Presiden sudah ngasih lampu hijau ekspor beras ke Malaysia. Saat ini, komunikasi antara Indonesia dan pemerintah Malaysia, termasuk para pengusahanya, sudah dilakukan. Namun pengiriman resmi masih menunggu tindak lanjut dari pihak Malaysia. Sudaryono juga mengungkapkan bahwa kebutuhan beras Malaysia mencapai 2.000 ton per bulan. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia siap mengekspor kapan saja sesuai instruksi Presiden. Bola kini ada di tangan pemerintah Malaysia. Sebelumnya, pada bulan April, Menteri Pertanian Malaysia, Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, secara terbuka menyampaikan keinginannya kepada Menteri Pertanian Indonesia, Amran Sulaiman, untuk mengimpor beras dari Indonesia. Fakta menariknya, meski jumlah penduduk Malaysia tergolong kecil, negara tersebut sangat bergantung pada impor beras. Produksi dalam negerinya hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% dari kebutuhan nasional. Kondisi ini membuat Malaysia sulit lepas dari ketergantungan terhadap negara lain, terutama saat Indonesia kini justru mengalami surplus dan bersiap menjadi pengekspor beras ke negeri jiran tersebut. Stok beras Indonesia telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan setakat Mei 2025. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pencapaian ini didorong peningkatan ketara dalam pembelian domestik daripada para petani tempatan. Memetik Jakarta Globe, Andy berkata kerajaan telah menyerap sebanyak 2.4 juta tan beras daripada petani tempatan sehingga 29 Mei yang turut diperkukuh lebihan stok tahun sebelumnya. Tambahnya, pencapaian luar biasa ini mencerminkan satu kejayaan strategik digerakkan Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan arahan memperkukuh pengeluaran dan mempermudahkan proses pertanian. Data daripada Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahawa pengeluaran beras negara antara Januari hingga Mei 2025 dianggarkan mencecah 16.55 juta tan. Ia menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 11.95% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Menjelang akhir Mei, Syarikat Perolehan Makanan Indonesia memperoleh lebih 2.4 juta tan beras tempatan berbanding purata 5 tahun bagi tempoh yang sama yang mencatat sekitar 1.2 juta tan. Katanya strategi badan itu mendapatkan bekalan beras secara langsung daripada petani terbukti amat berkesan, bukan sahaja dalam memperkukuh rizab negara, malah dalam memastikan kestabilan harga serta pasaran yang terjamin untuk para petani tempatan. Nanamnya baik, maka ini kita untuk pertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan beras, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis beras. Ya contohnya, Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian, dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kenapa terjadi begini? Kondisi sangat-sangat berbahaya ya teman-teman untuk jangka panjang. Untuk memastikan bahawa kita juga boleh merealisasikan impian supaya kawalan harga makanan ini tidak meningkat dari masa ke masa, sebab kita menjadi pengekspor bukan lagi pengimpor. Malaysia ni hebat, tapi bab research saya fikir perlu diperhebat lagi. Tuan boleh bergambarkan, kita buat sekarang ni bangga untuk bakal mengeluarkan padi 5 kali 2 setahun. Sebelum ni saya sebut, Indochina sudah mengeluarkan padi 75 hari, tuan-tuan. Nama klon dia, saya dah sebut dulu. Nama klon dia adalah MQ34. 13 hari.
75 hari. Tetapi sekarang Indonesia, yang kita konon-kononnya rasa Indonesia ke belakang berbanding kita dalam sudut pembangunan teknologi lain-lain. Itu silap jangka. Tapi Indonesia sudah mengeluarkan satu klon, nama dia HMS 70T. Bukan 75 hari, 70 hari. Tapi hasil yang dicapai 3 kali ganda daripada pengeluaran padi biasa. Puncanya siapa? Apa? Research. Apa tidak mungkin kita juga gerakkan research untuk tanaman padi darat? Terima kasih sebab kerajaan sudah mengeluarkan peruntukan 50 juta. Tetapi saya minta harap supaya kerajaan memperkasakan research ini. Sebab tuan-tuan, selepas daripada senjata pertahanan negara, daripada luar, makanan adalah pertahanan negara dari dalam. Kita tak cukup makan. Betul itu. Rakyat Betul, memberontak. teman-teman. Bijak mana pun Ini pemimpin tidak bisa dianggap hancur. remeh. Hari ini sejarah baru ditorehkan. Belum pernah terjadi selama 56 tahun sejak Bulog berdiri. Cadangan beras pemerintah resmi menembus angka 4 juta ton. Ini bukan sekadar pencapaian statistik, tapi bukti nyata kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan kebijakan yang berpihak pada petani. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh petani Indonesia, Komisi 4 DPR RI, TNI, Polri, Kejaksaan, Kepala Daerah, Penyuluh, Penggilingan, akademisi, media, dan semua pihak yang telah bersama-sama mewujudkan capaian spektakuler ini. Capaian ini tak lepas dari perhatian dan arahan luar biasa Presiden Prabowo yang secara konsisten mendorong terobosan di sektor pertanian. Kini, petani tidak hanya panen lebih banyak, tetapi juga menikmati harga jual gabah yang menguntungkan. Dengan produksi yang meningkat dan serapan beras lokal yang masif, kita tidak hanya memperkuat cadangan nasional, tetapi juga menjaga kesejahteraan petani di masa panen raya. Ini adalah langkah nyata menuju kemandirian pangan dan kemakmuran bangsa. Kami sampaikan terima kasih kepada petani Indonesia bersama seluruh stakeholders. Keberhasilan ini adalah keberhasilan bersama atas gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekarang stok kita tertinggi selama merdeka dan ini kita harus syukuri. Sekarang stok kita melimpah 4 juta ton. Selamat sekali gitu Pak Menteri. Ya, stok beras ya. Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan. Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan yang berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Malaysia krisis beras, begitu seperti yang disampaikan Presiden Prabowo. Jamrut Khatulistiwa negeri terindah di bumi, di mana ikan berenang di sungai yang jernih, tanah yang subur, padi menguning, dan masyarakatnya hidup damai. Tidak perlu kota riuh dengan menara kembar dan bangla berjoget ria. Kambing, bebek, burung berbagi padi dengan damai. Negeri jiran, setiap hari antri nasi bungkus. Akankah negeri jiran yang angkuh dan sombong dikirimi bantuan beras murah? Nampaknya sih sebagian besar warga negeri Jamrut Khatulistiwa akan menolaknya. Termasuk soal krisis beras ini, seperti saya tampilkan tadi itu media di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia akhirnya setuju ya untuk mengekspor beras ke sana sebanyak 2.000 ton per bulan gitu. Itu artinya menghidupi sekitar 200-300 ribu penduduk Malaides ya. Untuk selama sebulan itu gitu. Itu karena kebaikan hati Prabowo yang sebenarnya kita orang Indonesia ya nggak rela ya untuk mengekspor beras ke negara yang nggak tahu diri gitu ya. Pemerintah Indonesia berencana mengekspor beras ke Malaysia sebesar 2.000 ton per bulannya. Langkah ini diambil setelah Badan Pangan Nasional mencatat stok beras dalam negeri mengalami surplus yang signifikan. Persediaan beras ini yang menarik minat Malaysia mengajukan permohonan impor besar dari Indonesia. Diketahui Malaysia saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 40 hingga 50% kebutuhan beras. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia siap mengekspor beras ke negara tetangga Malaysia. Sudaryono mengungkapkan memang ada sejumlah negara yang dari tahun ke tahun harus mengimpor beras. RI akan mengekspor beras ke Malaysia sekitar 2.000 ton per bulan. Sebab Malaysia juga mengambil beras dari banyak tempat, tidak hanya Indonesia.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras bumi peciran yang tinggi. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Inilah bukti bahwa pertanian Indonesia semakin maju dan mulai menjadi andalan, bahkan di kancah regional. Saya selalu bilang ya buat teman-teman semua yang menonton channel ini, kalau suatu negara menggantungkan hidupnya hanya kepada import, lama-lama akan kena imbasnya. Entah itu negara-negara yang selama ini sudah terbiasa mengekspor ke negara kita, mereka memutuskan untuk menghentikan atau menaikkan tarif ekspor ke negara kita, maka kita akan kebablakan. Dan yang kedua, kalau terjadi seperti perubahan iklim, itu akan membuat negara-negara yang selama ini jadi pengekspor utama ke negara kita, mereka akan mempertimbangkan langkah untuk mengekspor ke negara kita, karena mereka akan lebih cenderung mengutamakan kebutuhan domestik daripada negara lain ya teman-teman semua. Dan yang ketiga, kalau negara-negara yang selama ini jadi pengekspor utama buat kita, tiba-tiba saja mereka perang, waduh, itu akan makin mempersulit langkah kita yang notabene hanya menggantungkan hidup dari mengimpor pangan dari negara lain. Itu akan sangat-sangat fatal sekali teman-teman semua. Nah, bersyukurlah negara kita dalam 15-10 tahun terakhir ini sudah mencanangkan untuk fokus kepada pangan, untuk lebih banyak lagi memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin tidak terlalu difungsikan untuk pangan kita. Dan kita bersyukur bahwa negara Indonesia memiliki pangan yang berlimpah, yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Tapi di sisi lain, ada negara-negara di sekitar kita seperti Malaysia dan beberapa negara di Asia Tenggara ini sedang mengalami krisis pangan, krisis beras. Dan mereka sangat bergantung kepada import. Nah, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Malaysia datang dan meminta untuk Indonesia import beras ke Malaysia. Dan sudah disetujui Indonesia akan mengekspor beras sekitar 2.000 ton per bulan ke negara Malaysia, yang dapat menghidupi sekitar 100 sampai 200 ribu jiwa di sana teman-teman semua. Memang kalau kita lihat hubungan antara negara-negara di ASEAN, ya sudah selayaknya kita saling membantu satu sama lain agar koneksi di Asia Tenggara ini makin terjaga dengan baik. Tapi yang membuat banyak masyarakat atau netizen Indonesia berat hati untuk Indonesia membantu Malaysia, karena ada oknum-oknum dari netizen Malaysia yang bertingkah terlalu angkuh, terlalu sombong, sehingga itu sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia. Sehingga ada banyak orang yang memilih untuk menolak langkah Indonesia untuk mengekspor beras ke Malaysia. Ya, teman-teman semua, pelajaran yang paling penting untuk kita petik di video ini adalah sangat-sangat penting sekali untuk memberdayakan seluruh masyarakat di dalam negeri untuk menyukai pertanian teman-teman semua, untuk menyukai pekerjaan yang kotor teman-teman semua, dan untuk mencintai pertanian. Seperti pepatah yang bilang, boleh saja kita memiliki
persenjataan yang sangat canggih di dunia ini. Tapi kalau logistik makanan kita itu tidak disuplai dengan baik, maka ujung-ujungnya kita akan kelaparan dan akan sulit untuk kita bertahan. Peace.